mid laner dari sisi Saint Spartan Victory. Pixie Kopat juga benar-benar langsung ya, benar-benar kayak psychopath, langsung memberikan tekanan ke arah seorang Zara Iski di menit-menit awal, bahkan diharuskan untuk pulang terlebih dahulu kali ini. Iya, dan di arah bottom lane clean melawan Popol Kupa 2 lawan 1. Agak kurang asik karena Kupa membawa teman, tapi setidaknya tembakan dari Clean bisa menembus ke area belakang, dan begitupun juga dengan psikopat yang hampir saja ditumbangkan di tangan Hylos. Ada satu flame shot itu masuk dan langsung ditambah flicker, membuat satu player dari Saint Spartan harus dihilangkan karena ada sedikit burning effect dari flame shot seorang Gaby. Tapi dari sisi sudah ada Yuzong dan juga Hylos, satu kuda, satu naga lagi bercibaku di arah top lane, dan mungkin ini menjadi early yang agak berat untuk Yuzong mengingat dari seorang Hylos bisa memberikan slow dan juga efek continuous damage yang sangat-sangat berbahaya banget sih. Oke, itu benar-benar tadi cukup mengerikan ya. Flicker yang sempat di pop up sama Namira minus 1 XP, melihat emang Pixie Kopat itu udah sakratul maut ya, harus dimaksimalkan juga ya. Sayang juga kalau disimpan-simpan dari segi flickernya. Tapi jujur tadi ada agak karena flickernya itu nggak ngasilin apa-apa karena masih ada burning damage juga kan dari Flameshot, yang pada akhirnya dari Pixie Kopat pun tetap ditumbang di tangan seorang Kagura. Tapi kembali lagi kepada permainan dimana kita bisa melihat ada 4 player di arah bottom lane. Pixie Kopat lagi mencoba untuk membantu Clean yang dari tinggal setengah, tapi Thornberry pun tinggal 7 aja HP-nya, dan disangka tiba-tiba sudah ada Desonata yang dikeluarkan oleh seorang Granger ke arah Popol Kupa. Ya, unfortunately gak bisa ada yang terhubung, padahal emang cukup sekarat tadi di arah bottom lane dari Thornberry, but it's okay. Tapi kali ini di arah turtle-nya sudah ada sedikit pergerakan, bulat mengejar-ngejar ke arah seorang Gun dengan isansinya, tapi lihat dia sendirian, dia masuk ke area turret dan ternyata malah harus mengorbankan dirinya sendiri kali ini. Tidak masalah karena sudah ada jungler yang hilang, membuat dari turtle-nya terbuka dengan sangat-sangat lebar untuk Saint Spartan. Apalagi ada Pixie Kopat yang coba untuk melindungi Granger. Sang Tokyo di arah belakang di mana Turtle sudah mulai pegang sedikit demi sedikit, sementara Pienberry mengusir jauh head dari lane Turtle agar Turtle memiliki kesempatan lebih banyak lagi untuk dimiliki oleh Saint Spartan. Gila sih, ini kalau dilihat ya early-nya maksa juga sebenarnya dari kiri ya tadi Yuzongnya. Cuman apa? Berbuahkan hasil. Kadang-kadang maksa membuahkan hasil, keseringannya nggak maksa. Nggak membuahkan hasil. Cuma untuk saat ini masih berjalan, kita lihat ganking di area bawah. Oke, Pixie Kopat, ada Zara Iski juga sudah ada di level 4. Belum ada Circling Eagle yang terhubung, tapi membuat Zara Iski pun harus mundur, di cancel kembali. Ejector ditabrak, Gaming dilemparkan umpan lambung dari Zara Iski. Circling Eagle dibalaskan, serangan datang, bahkan Gaby langsung menginjak ke backline-nya. Ternyata Macha yang harus menjadi korban jiwa. Piwit datang bala bantuan dari Kupa mengejar-ngejar Pienberry dan juga Pixie Kopat, tapi bisa jauh ini. Gaby-nya juga cukup sekarat, sakratul maut. Pixie Kopat pun juga harus melarikan diri, aka kabur dari zona pertempuran. Isun pun sudah mulai bergerak ke daerah bawah, begitu pun juga dengan Bulat, di mana Bulat telah meninggalkan lane-nya di arah top lane, XP lane tentunya. Dan ini masih menjadi suatu cibaku yang dari tadi belum selesai juga karena sama-sama tebal dari Namira 1 XP lawan juga Bulat. Tapi balik lagi dari Hylos dan juga Yuzong punya kelemahannya masing-masing, di mana Hylos mananya sangat boros, sementara kalau Yuzong ini harus ibaratnya melee deket-deket banget baru bisa efektif dalam menggunakan damage. Tapi balik lagi sudah ada yang efektif, yaitu pelemparan dari jauh head kepada Tokyo ke arah depan. Desonata pun dikeluarkan, mencoba menghilangkan satu player dari Dragon Emperor, tapi masih belum ada yang on hit, membuat Desonatanya tadi hanya menggetarkan mental dari Dragon Emperor. Wow, hanya mentalnya saja yang dicicil, tapi di arah bottom lane Thornberry dia sendirian dan membuat dari HP barnya hanya tersisa 1. Bakal didivin ke I don't think so, tapi Pixie Kopat bakal muter dari arah belakang, dia maju, Circling Eagle bahkan di bawah seorang Tokyo-nya, dijemput ajal dari Thornberry kali ini ya. Pindah lagi ke arah mid lane, di mana dari Zara Iski sudah mendapatkan Bulat pun mencoba untuk lari ke area depan. Menyalakan untuk melarikan diri, tapi tidak melarikan diri, malah mencoba untuk selalu menginisiasi ke arah depan. Tapi masih ada satu panah yang sudah menancap ke buntut dari seorang naga. Tapi dari sisi ternyata Granger telah mendapatkan turtle yang sangat-sangat kuat, yaitu turtle kedua.
Wow, itu digunting tuh buntut naganya Iya. tuh ya. Cuman kalau dilihat ini bulatnya agresif banget ya. Ya. Tapi dia juga penuh kalkulasi, dia hampir banget kabur tadi, hampir banget. Cuman itu memberikan space yang cukup untuk dapetin turtle dan bahkan turret di bawah. Jadi masih sangat untung untuk dari segi trade untuk Saint Spartan, bahkan ekonomi mereka masih sedikit di atas. Cuma kalau kita lihat Dragon Emperor mereka harus lebih proaktif. Karena mengetahui juga dari high loss-nya udah dapat dominant sebenarnya. Dari item juga mereka udah siap cari team fight. Kita lihat aja Iya. pergerakan dari Dragon Emperor. Ada pertukaran juga ya, dimana kali ini sekarang berpindah posisi ke arah top lane, sementara Bulat berada di arah bottom lane. Ada dua player dari Dragon Emperor di arah bottom, membuat Yuzong sepertinya langsung ditumbangkan di tangan Kagura. Entah dari mana kekuatan itu datang, tapi yang datang adalah damage kepada Namira 1XP. Sekarang Eagle pun sudah connect, mana sudah tidak ada, berarti darah dari Hylos makin cepat lagi habis dengan datang Desonata, Dikit membuat lagi. dia ditampar ke arah depan, dibantu Jauhead untuk menghilangkan seorang Hylos, tapi dari sisi Wah. Jauheadnya pun masih bisa pulang. Begitupun juga dengan seorang Granger, tapi dari sisi Pixie Kopat melakukan flicker ke arah belakang, mencari tempat aman. Maca pun begitupun dengan adanya clean damage sekarang di menit ke-6 sudah mulai berasa dan membuat Dragon Emperor harus berhati-hati lagi dalam bermanuver, khususnya Jauhead. Lemparan dari seorang Granger ke depan membuat Hylos tumbang begitu saja, tapi dari seorang dari seorang Lilia sudah melakukan Black Shoes dengan sangat cepat. Dari sisi Naga pun sudah mulai datang mengincar sekarang Xbox jadi Jauheadnya pun hampir kena satu tendangan Naga, tapi sayang sekali di arah mid ini udah mulai ramai banget. Dan Sonapata pun dikeluarkan dan pada akhirnya semuanya masih di kondisi yang aman. Betul, hanya objektif saja turret yang didapatkan, tapi itu agak sedikit sangat disayangkan ya. Worth it sih tapi buat kiri ya. Betul, udah dapetin turret tapi beberapa ultimate sudah di-pop up, bahkan lihat dari segi orange purple-nya didapatkan sama ini ya. Dragon Emperor ya masih ya. Iya tadi Seharusnya ya. Dan Baterainya turtle. pas mestinya. Tuh dapat Oke, masih dapat. ya, sama si Gun. Nice retribution, tapi lihat Turtle pun langsung saja diamankan oleh seorang Tokyo tanpa adanya gangguan sama sekali, yang mungkin dari Dragon Emperor belum punya waktu yang cukup untuk mengejarnya ya. Iya, tahu juga informasi kayaknya ya Retribution, cuman kayaknya akan ada fight lagi. Yes, ini dia sudah ada mulai sedikit pertempuran di arah top lane, di mana Jauhead pun sudah ditumbangkan di tangan seorang Matilda. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Yuzong dan juga Hylos telah melakukan reuni kembali di Iya. arah bottom lane ya. Katanya gitu. Satu kuda, yang satu naga. Tapi kita balik lagi ke arah mid lane, di mana semuanya sepertinya agak-agak sepi, sunyi di arah mid lane. Sementara yang di arah top lane nih yang lumayan ramai, di mana sudah ada waktuan lagi antara Clean dan juga Popol Kupa. Dan situ Jauhead sudah menyiapkan lemparannya ke arah belakang. Kupa pun sudah ditumbangkan, tapi sayang sekali minion sudah tidak ada lagi untuk Saint Spartan bisa nge-push di arah top lane. Yes, orange buff pun bakal coba buat di kontes lagi. Tidak akan diberikan secara cuma-cuma ke arah Dragon Emperor, tapi akankah coba untuk diperebutkan karena retribution dari Gun yang udah ready bakal di kontes, plan itu dilancarkan, tapi ternyata diamankan oleh seorang Tokyo dan membuat dari sisi Dragon Emperor tidak bisa menyelamatkan jungle ataupun buff yang dia miliki untuk saat ini. Yes, betul sekali. Dan sejauh ini sepertinya Dragon Emperor lagi susah banget ya Gon. Kesusahan banget, mereka otomatis ruang geraknya makin sempit, semua outer turret juga udah diamankan kan oleh teman-teman Saint Spartan. Dan mungkin yang mereka bisa adalah mereka cari 5 nih. Mereka harus cari 5 dan mengetahui Clintnya juga kadang-kadang rotasi sendiri. Ini mereka harus cari team fight yang efektif banget buat mereka, karena kalau ngelihat ya, Kaguranya udah dapetin item. Tadi BOD udah diamanin oleh Popol dan Kupa sebenarnya tuh. Bahkan true damage dari Endless Battle juga diamanin. Jadi mereka sebenarnya dari segi team fight hero power udah cukup. Cuman tinggal cari ocelahnya aja. Dari tadi nggak dikasih sama Saint Spartan. Yes, dan Hylos pun sudah mulai sedikit inisiatif pertama ke arah Matilda terlebih dahulu, tapi Matilda pun tidak menerima hal begitu dengan sangat-sangat baik, di mana dari ditumbangkan di tangan seorang Clean, dari seorang Granger. Tapi dari Bulat dengan adanya Naga mencoba untuk memberikan spot yang enak sekali dengan adanya Petrify, membuat Jinsun pun sepertinya agak panik menuju ke arah belakang. Sementara di Zahra Iski, di mana tadi sudah berhasil melempar satu player, tapi sayang sekali momentumnya kurang tepat, mengingat di tim fight tadi Dragon Emperor di posisi yang kurang menyenangkan dibandingkan dengan Saint Spartan maupun Dragon Emperor sedikit chances untuk memenangkan tim. Yes, dan ruang pun tercipta. Inilah dia lot yang pertama beserta dengan itemnya ya, 4 tough boots loh.
Gue nih. Dan dari bahkan Saints Spartan. dua Athena. Jadi Iya. berarti apa? Mereka tahu mereka ahead, tetapi mereka tetap respect damage, Iya. terutama dari Kaguranya. Kaguranya memang dari tadi ngerecokin dengan 5 di 100%. Oh, Iya, tapi sebentar dulu tiba-tiba sudah ada Matilda yang hampir saja kena slam shot dari teman-teman Dragon Emperor, tapi masih bisa selamat dengan mengantar bulat pun ke belakang, membuat oke, ini dari turretnya Spartan ini sangat-sangat bersih sekali, di mana di arah bottom lane. Hanya di bottom lane dari turretnya Saints Spartan sudah tumbang. Sementara dari sisi kita bisa melihat bahwa Dragon Emperor sudah kehilangan 4 turretnya di arah top lane, bottom lane, dan juga di arah mid lane. Sudah sedikit ada sedikit pokingan di arah top lane, di mana Namira XP sepertinya bermain dengan selalu sendirian di arah depan. Sementara bulat sepertinya sudah mulai terkena jump scare juga. Kagura tiba-tiba masuk, tapi sayang sekali psikopat tadi sudah terlempar ke dalam turret. Masih bisa di dodge begitu saja, tapi mid lane turret pun sudah di-push oleh teman-teman dari Saints Spartan dengan sangat mudah. Oke, turret tengah dilancarkan, berhasil dihancurkan. Tapi di arah bottom lane, Lord juga akan berjalan pelan-pelan, bakal coba untuk dikawal 3 lane. Sekaligus berusaha untuk di-push oleh sisi Saints Spartan. Bergerak, maju terus, pantang mundur. Bulat pun sebagai initiator maju ke depan. Petrifa dilancarkan, satu member Zara Iski menjadi korban jiwa. Bahkan di arah tengah Tuan Berry cukup sekarat, terkejar, bahkan tershutdown. Mega kill untuk seorang Tokyo. Bahkan di arah pertengahannya, lihat satu persatu mulai ditumbangkan. GB dan juga Gun juga harus mundur dan tersisa Gun, tapi base-nya terbuka dengan sangat lebar. Saints Spartan victory, take the game.